Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran hari ini kita akan mulai dari bab 1, teks laporan. Subbab yang akan dibahas yaitu pengertian, ciri-ciri, dan tujuan. Yuk kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Apa itu? Pernahkah kalian membuat laporan? Pasti pernah ya sebelumnya. Tapi, apa yang kamu ketahui tentang laporan? Nah, sebelum kita mengetahui materi teks laporan percobaan, kita lihat dahulu pengertian dari laporan. Jadi, laporan yaitu suatu bentuk penyampaian informasi, data, dan berita, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi, isi laporan itu berupa informasi, data, dan berita. Bisa disampaikan secara lisan ataupun ditulis. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari laporan, lalu apa sih yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan yaitu sebuah teks non-fiksi atau ilmiah yang memaparkan hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Percobaan itu sering kita sebut juga sebagai praktikum. Nah, kalian pasti pernah ya melakukan praktikum di kelas sebelumnya, terutama untuk di mapel IPA. Praktikum apa yang masih kalian ingat? Nah, setelah kalian melakukan praktikum tersebut, maka ada yang namanya laporan. Laporan itulah yang disebut sebagai teks laporan percobaan. Bagaimana ciri-ciri dari teks laporan percobaan? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu teks laporan percobaan bersifat objektif, faktual, dan ilmiah. Objektif artinya berdasarkan kejadian yang nyata, tidak dibuat-buat, atau tidak dipengaruhi pendapat, pandangan, maupun perasaan pribadi. Faktual artinya berdasarkan fakta, dan ilmiah artinya berdasarkan ilmu pengetahuan. Ciri yang kedua, berisi tujuan, prosedur, alat dan bahan, serta data hasil percobaan. Jadi, di dalam teks laporan percobaan ini diantaranya berisi tujuan, prosedur atau langkah-langkah, alat dan bahan, serta yang paling utama yaitu hasil dari percobaan. Ciri yang ketiga, disajikan dengan urutan yang jelas, berbobot, dan logis. Jadi, logis ini artinya masuk akal atau berdasarkan logika, dan ditulis secara sistematis. Nah, itulah ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Selanjutnya, tujuan adanya teks laporan percobaan. Kita lihat yang pertama, sebagai bukti tertulis adanya eksperimen atau percobaan yang telah dilakukan. Jadi, adanya teks laporan percobaan ini menjadi bukti data bahwa kita telah melakukan percobaan tersebut. Tujuan yang kedua, memberi uraian yang detail mengenai kondisi atau kejadian yang terjadi dalam suatu percobaan. Nah, dari adanya laporan tersebut, kita memberikan laporan terkait keadaan yang terjadi saat melakukan suatu percobaan. Yang ketiga, sebagai referensi atau sumber informasi untuk percobaan selanjutnya. Adanya teks laporan percobaan ini menjadi sumber informasi untuk percobaan selanjutnya. Yang keempat, menjadi bentuk tanggung jawab dari sebuah tugas, observasi, dan penelitian. Jadi, setelah kalian melakukan praktikum, itu adanya laporan menjadi tanggung jawab sebagai tugas setelah praktikum. Dan tujuan yang kelima yaitu menyempurnakan atau mencari tahu kekurangan yang terjadi pada percobaan sebelumnya. Jadi, apabila dalam percobaan tersebut masih ada ditemukan beberapa kekurangan, nah dengan adanya laporan ini menjadikan catatan untuk menyempurnakan percobaan selanjutnya. Ya, itulah kesimpulan dari tujuan pada teks laporan percobaan.
Alhamdulillah, demikian pembahasan pertemuan kali ini mengenai pengertian, ciri, dan tujuan teks laporan percobaan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi Miss Elza. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.